Jadi hari ini kita akan bahas tentang tahayul. Yes. Jadi tahayul itu adalah apakah? Lah, jadi tahayul ini adalah sesuatu yang gak nyata atau hayalan. Dan ya itu kan di Indonesia udah pasti ada, tapi ternyata di negara-negara lain juga ada. Ada tahayul. kan? Iya. Ya. Dan di Jepang juga ada. Tapi apakah sama kayak Indonesia? Nah, jadi hari ini kita akan bahas bermacam-macam tahayul yang ada di Jepang. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagamu Japanese Class. Masih bareng Manda dan Aka. Well, kali ini seperti tadi di intro ya, kita tuh emang bener-bener mau ngomongin tentang tahayul. Yes. Dan ternyata surprisingly di Jepang juga ada beberapa tahayul yang seru buat kita bahas ya. Ya, seru untuk bahas lumayan. Oke, iya ini terserah kalian sih mau percaya mau enggak, tapi yang jelas kepercayaan ini tuh memang ada dari zaman dulu ya Kak ya. Oke, kita langsung mulai aja dari tahayul yang pertama. Alka tahu apa nih tentang tahayul Jepang? Oke, yang pertama itu kalau nggak salah, kalau berenang saat obon nih, Berenang saat obong, Matsuri ya? bakal ke dunia lain. Gimana tuh? Bukan isekai tapi ya beda. Oh iya. Jadi dunia lain itu kan kalau obon itu ada istilahnya atau apa sih? Toru Nagasi yang lentera di Lentera yang di kesungain. kesungain. Iya, Oke. itu. Nah, kalau misalkan berenang di sungai waktu saat obon katanya si jiwanya itu bakal ngikut ke dunia lain. Iya, pokoknya buat teman-teman yang belum tahu tentang obong, ini tuh adalah festival di mana kita tuh mengundang arwah leluhur gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai tuh dipulangin lagi pakai si Toru Nagasi itu di sungai. Nah, itu guys, makanya kalau kalian berenang jadi kalian bakal ke dunia lain. Iya, tapi ini tuh asal mula ya itu gara-gara kebanyakan anak-anak yang berenang kan waktu Oh obon. gitu. Iya. Jadi mereka ngelarangnya sama ini tahayul. I see, bisa jadi tuh. Jadi si tahayul ini dibuat untuk bikin si anak-anak tuh jadi tertib gitu guys. Nggak banyak berenang di hari raya gitu istilahnya, seperti itu. Kalian percaya nggak? Komen di bawah. Oke, Teh, selanjutnya Ya, apa nih? oke. Kalau dari aku pernah dengar satu tahayul yang sama kayak di Indonesia guys, apa? yaitu larangan bersiul di malam hari. Ada juga di Jepang nih. Ada juga. Karena kalau di Jepang nih sebenarnya kalau bersiul di malam hari katanya bisa mengundang ular, guys. Ular apa tuh? Bukan cuma ular yang lain juga datang. Ya, ular apa coba guys? Ya ini adalah ularnya bisa dalam bentuk mitologi. Karena di Jepang itu juga kan emang ada mitologi yang kayak ada legenda ular ya. Atau mungkin yokai gitu. yokai laba-laba yang kepalanya cewek. Ada banyak macam-macam kan kalau di sana makhluk mitologi kan termasuk ular juga salah satunya guys. Nah, selain ular dan ular mistis, ada juga kayak misalnya orang-orang jahat gitu loh. Jadi kalau kita, gitu berarti? ya bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita bersiul itu tuh kayak ngundang semua yang jahat-jahat buat datang. Nah tapi nggak sembarangan jadi tahayul tuh nggak ada sebab juga ya. Jadi ada filosofisnya teman-teman. Kenapa kita nggak boleh bersiul? Jadi ceritanya di zaman feodal itu di Jepang itu ada sekelompok bandit gitu kan. Pastilah di zaman apapun tuh ada penjahat. Nah, bandit-bandit di zaman feodal ini mereka berkomunikasi menggunakan siulan tersebut pada malam hari, Kak. Begitu. Bener juga ya, pakai komunikasinya itu siul. Iya dong. Jadi kalau sekali misalkan, hey gitu, atau mau apa gitu, ada artinya gitu, ada maknanya, Kak. Coba kamu siul misalnya. Udah kamu nggak bakat jadi bandit, bagus jadi orang baik aja gitu teman-teman. Jadi dari sejarah tersebut lama-lama si kepercayaan bersiul di malam hari ini tuh jelek tuh akhirnya menjadi tahayul deh sampai sekarang. Dan memang jangan sih di malam hari ya, kayak kurang pantas aja gitu siul-siul di malam hari ya nggak sih? Pasti ganggu orang sih. Iya gitu guys, kamu setuju nggak? Komen di bawah. Nah berikutnya ada apa lagi Kak yang kamu tahu tentang tahayul di Jepang? Berikutnya apa ya? Kita balik lagi ke obon. Obong lagi ya? Oke. Kamu suka banget obong ya? Ya, teksnya gitu. Ya udah tuh sok atuh. Jadi kalau misalkan kamu gantung cucian pada saat malam hari di malam obon, itu dipercaya bakal mengundang hantu. Hah?
Tunggu. Aku suka jemur baju soalnya malam-malam. Jadi kalau jemur baju malam-malam pas obong itu bakalan mengundang hantu. Iya, santai, Kenapa? santai Terry John Locke Indonesia nggak ada. Oh, bagus. Iya. Alasannya itu karena si roh-roh yang kan di obon itu roh-roh kembali kan, Iya. kembali ke bumi gitu. Nah, Iya. jadi si roh-roh itu akan merasakan hawa familiar dari baju-baju yang digantung itu. Oh, alah. Filosofisnya begitu Iya. toh. Dan asal mulanya ini ternyata waktu zaman dulu nih kayak kimono gitu kan, Iya. yang pakaian-pakaian malam kayak gitu. Iya. Kalau misalkan si pengguna sebelumnya meninggal, Iya. bakal diturunkan ke generasi selanjutnya. Oh iya, jadi emang itu tuh turun-temurun ya. Iya, turun-temurun. Nggak aneh kalau ternyata si leluhur itu yang kembali tuh kenal, itu baju gue Nah, kayak gitu gitu. kan. Nah itu dia teman-teman, tapi selain dari sisi tahayul sih kalau menurut aku memang kurang pantas juga ya kalau kita nyuci Iya. malam-malam. Malam-malam itu waktunya bobo, bukan untuk nyuci, bukan untuk bersiul gitu ya guys ya. Terus kalian kalau Apalagi? misalnya malam-malam nih ya, terus kalian jalan ke suatu komplek perumahan, tahu-tahu ada putih terbang, taunya cuma baju doang. Oh alah. Gitu juga kan ya. Jadi Oke. termasuk kayak ganggu orang juga kan. Bener sih, jadi biar nggak miskom juga ya. Iya. Nah itu dia teman-teman, ternyata ada alasan logis juga ya di balik setiap tahayul. Oke, aku udah bosan sama obon, sekarang teh. Ya udah tuh ya, obongnya udah beres ya. Iya. Nah, aku juga ada lagi nih salah satu tahayul lainnya yang menarik teman-teman. Ini tentang potong kuku. Wah, sakral tuh potong kuku Ya, tuh di pasti mana-mana ya. Ada di mana-mana. Di Asia tuh potong kuku tuh nggak sembarangan gitu ya. Kayaknya kalau di barat mah bodo amat gitu ya Kayaknya potong sih. kuku tuh ya guys. Well, bunyi tahayulnya seperti ini. Kalau kalian potong kuku di malam hari, kalian akan mati muda. Oke, jadi asal muasal dari tahayul ini tuh sebenarnya ini tuh berasal dari era dimana belum ada alat potong kuku secanggih sekarang dan juga belum ada listrik untuk nyalain lampu seperti sekarang. Jadi di zaman itu tuh penerangan masih menggunakan lilin, matahari, dan juga motong kuku tuh masih memakai pisau. Jadi pisau universal aja. Serem gak sih? Serem dong Iya. pasti. Makanya kita bersyukur nih Kak, di zaman sekarang tuh udah ada alat potong kuku loh, ya Cekrek, kan? cekrek, Lu bisa cekrek. medi-pedi juga, nggak Iya. susah ya kan? Nah zaman dulu kebayang nggak gimana sulitnya orang potong kuku guys. Maka muncullah tahayul, kalau ganti kuku di malam hari itu bisa menyebabkan mati muda. Nah ternyata ini nggak sembarangan tahayul aja, tapi ternyata ada alasan logis. Jadi ketika belum ada lampu, terus kamu potong kuku di malam hari pakai lilin, pakai pisau besar, wah itu chance untuk terjadi kecelakaan tuh lebih besar loh. Iya. Ya nggak sih? Karena kan itu gelap, cuman pakai lilin doang. Terus pisaunya juga pisau yang memang pisau universal aja gitu kan. Jadi kayak takutnya ntar ada satu part atau dua part yang memang tergores atau mungkin terpotong gitu ya. Sehingga menyebabkan infeksi dan infeksi tersebut bisa menyebabkan kematian teman-teman. Jadi ada dasar logisnya juga nih kenapa tahayul ini muncul gitu Kak. Bener nggak, setuju nggak Kak? Setuju sih. Setuju kan teman-teman juga? Iya lagian ngapain juga sih potong kuku malam-malam kan? Nah selain hal itu ternyata ada satu lagi nih yang mendasari tahayul ini. Jadi bisa juga dikaitkan dengan tahayul lain. Jadi kata orang Jepang tuh ya di zaman dahulu tuh benda-benda tajam, katakanlah si pisau buat motong kuku ini, katanya punya roh di dalamnya. Ya, jadi alat-alat atau senjata-senjata tajam, benda-benda tajam itu ada rohnya. Dan kalau kita pakai di malam hari, kita tahu dong, di malam hari itu roh-roh atau hal-hal mistis itu lebih aktif. Lebih menghantui gitu ya. Maka itulah guys, jadi kalau kita potong kuku di malam hari dengan benda tajam ini, itu adalah hal yang buruk karena roh-roh tuh sedang aktif gitu. Jadi bahaya nggak sih? Pasti Gitu banget ya, guys. Jadi udah deh, pokoknya kalau malam-malam lo nggak usah bersiul, nggak usah gunting kuku, nggak usah apalagi tadi jemur baju. Begitu teman-teman, setuju nggak? Oke, selanjutnya ada ini lebih ke pamali sih ya. Pamali, Bukan apa tahayul. tuh? Jadi kalau misalkan nginjak tatami, si ujung tatami itu orang tua kamu bakal meninggal. Tunggu, tatami tuh yang gimana nih Kak? Tatami itu yang kayak jerami yang ditunun gitu loh, yang Oh. pasti ada misalkan di film Jepang yang zaman samurai pasti ada tuh tatami. Ya. Jadi di setiap rumah tuh ada yang lantainya tatami ya, tikar Iya, ya, tikar kan? tikar kayak gitu. Oh, jadi apa kalau nginjak ujung tikar? Kalau nginjek ujung tikar itu kayak sama nginjek orang tua kamu atau enggak orang tua kamu bakal meninggal. Wah, kok serem gitu sih pamalinya? Asal mulanya ini kan kalau misalkan tatami biasa nih ya, si kain ujung-ujungnya itu kain polos. Tapi ada beberapa tatami yang si ujung-ujung kainnya itu ditempel lambang keluarga. Oh, Kayak apa ya namanya? Kamon gitu.
Hai 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 hai. Oh, jadi memang sakral sih ya. Iya, Kalau udah ada sakral. nama keluarga terus Iya. lu injek. Jangan Bahkan bukan orang teman-teman. tua doang, itu kayak lebih nginjak leluhur sih kalau gitu Iya ya. bener, satu marga gitu ya Satu semua marga ya. gitu. Parah sih. Oke, pamali ya. Pamali sih. Macam-macam di Indonesia juga banyak pamali-pamali kayak gitu ya. Iya, Kayak banyak nggak boleh diem di depan pintu nggak Ah, sih ya? iya, Kayak iya, itu itu pamali gitu. bukan Kak? Pamali itu. Nah, macam seperti itu teman-teman. Tapi kalau ini aku ngerti sih pamali kenapa? Karena lebih ke sopan santun juga sih kalau Iya. emang ada nama keluarga gitu guys. Oke, berikutnya kalau aku sih senang banget sama tahayul yang serem-serem ya Kak ya. Jadi ini ada satu tahayul yang juga menarik perhatian aku tentang buah kesemek atau pohon kesemek. Ah, apa tuh? Ini lucu sih, soalnya ada kepercayaan kalau kalian jatuh dari pohon kesemek, kalian akan meninggal dalam waktu 3 tahun. Loh, kok bisa? Horor ya? Ada kepercayaan seperti itu atau tahayul seperti itu guys di Jepang. Jadi memang ternyata si kesemek ini tuh kalau di Jepang erat banget loh kaitannya dengan hidup dan juga mati guys. Ih, serem juga gak sih Kak? Iya sih, tapi dalam juga ya. Iya, karena itu mungkin mereka kaitkan dengan apa ya, kayak kepercayaan atau agama yang ada di Jepang juga. Iya, Iya, misalnya seperti ini ya teman-teman, kalau di prefektur Nara, orang tuh biasanya menanam pohon kesemek untuk nandain suatu kuburan. Gitu, oh yang ini nih gitu ya, jadi pakai pohon kesemek kayak gitu. Dan biasanya juga orang tuh kalau lagi kremasi, kan biasa suka kalau ada yang meninggal tuh dikremasi tuh di sana. Biasanya tuh menggunakan dahan dari si pohon kesemek itu sendiri. Wah, menarik juga itu. Wah, jadi kesemek tuh sakral ya. Jadi kepake ke semua ya. Kepakainya ke semua, bener, buat kuburan iya, buat proses kremasinya juga iya teman-teman. Nah, lain hal lagi dengan di prefektur Nagano. Nah, kalau di Nagano ini ada yang juga memiliki kepercayaan bahwa roh-roh dari orang atau jiwa-jiwa yang udah meninggal itu mereka seneng banget berdiam di bawah pohon kesemek. Ah, sama kayak Indonesia tuh ada. Iya, ada kan kayak gitu ya, Tapi pohon beringin. beringin. Iya, beringin, Nah, iya. itu guys, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal di suatu rumah, nah itu tuh rohnya katanya tuh berdiam di bawah pohon kesemek yang dekat dari rumahnya tersebut. Iya, tapi nggak hanya berhubungan dengan kematian, seperti aku bilang di awal juga ini berhubungan dengan kehidupan, teman-teman. Nah, jadi ada juga kesemek yang bisa dibilang membawa keberuntungan atau umur panjang, kayak gitu loh. Ah, pernah dengar itu aku. Iya Namanya kan? Itu Hoshigaki kan kalau nggak salah. Iya, betul banget. Itu adalah berupa hiasan ya. Hiasannya itu terdiri dari kesemek yang udah kering dan biasanya Iya, tuh iya. dipajang ketika tahun baru karena dipercaya buat membawa keberuntungan, umur panjang dan lain-lain, teman-teman. Nah, begitulah ceritanya, seru sekali kan kalau ngomongin soal kesemek ini, guys. Tapi ada juga yang mengerikan lagi. Kalau kalian makan buah kesemek yang bentuknya agak aneh, nah itu ada kepercayaan juga, kamu akan memiliki keturunan yang cacat. Weh, iya. Wih, serem. Kalau gitu jauh-jauh deh kita dari Iya kesemeknya sih, kayak yang normal-normal aja udah ya. yang normal-normal aja guys ya. Oke, sekarang kita ada di poin terakhir. Yeay. Poin ke-7. Banyak banget ya. Wih, banyak juga nih. Kayaknya bisa ada ratusan gak sih tahayul di sana? Iya, ada. Ini tuh cuma beberapa doang sih. Tuh. Kalau misalnya kalau baca-baca lagi, mangga. Ya, bener guys. Ya, sekarang di poin terakhir itu kalau waktu tidur ngadap kepala ke utara itu nggak boleh, nggak baik. Utara. Oh, jadi Iya. kepala tuh nggak boleh ngarah ke utara kalau pas tidur. Iya. Kenapa? Karena itu berdasarkan dari kepercayaan Buddha. Jadi kalau waktu Buddha meninggal itu kepalanya ngadap ke utara. Oh, aduh, berkaitannya sama kematian lagi dong. Iya, kemudian lagi. Jadi kalau misalkan kalian tidur nih, kepalanya yang ngadap ke utara, bisa aja kalian itu kena nasib buruk atau bahkan meninggal dunia. Aduh, jangan. Serem Jadi, banget ya ini. jadi kayaknya orang Jepang mengaplikasikan ini dong. Kayaknya nggak akan ada Iya. nih yang tidur kasurnya madep ke utara, kayaknya nggak ada deh. Iya, pasti sih kayaknya. Nah, itu dia. Kalian percaya nggak sih guys? Tapi kalau di Indonesia juga kayaknya ada deh padanannya tuh, tahayul itu. Tentang Iya, arah tidur, tentang iya. hal-hal seperti itu. Tapi mungkin ada alasan secara medis mungkin. Nanti Iya. kalau ada yang tahu mungkin boleh komen di bawah ya. Gitu guys, seru banget kalau udah ngomongin tahayul tuh banyak ya. Banyak Itu banget, asli. balik lagi ke kita, balik lagi ke Iya. kalian mau percaya mau enggak, itu it depends on you ya guys. Terutama buat kalian yang sekarang mungkin lagi tinggal di Jepang, nah, apakah kalian mengaplikasikan tahayul ini di kehidupan kalian? Boleh komen di bawah. Oke deh teman-teman, kalau gitu kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau gitu Manda pamit. Alka pamit. See you, mata nih. Mata nih. Seri nasi. Hari pamali sama tahiyul itu sama nggak sih?